Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan membahas lagi ya, formatnya kembali seperti semula di awal-awal saya merintis, yaitu menggunakan format SMM, screening malam cuy. Jadi kita akan kembali ke format seperti biasanya, kita akan melakukan analisa IHSG terlebih dahulu, kemudian kita akan melakukan screening ya, menggunakan EMI Broker cuy, oke? Oke, kalau untuk yang udah lama subscribe mungkin udah paham lah ya format untuk SMM sebelumnya. Jadi langsung saja kita melakukan analisa untuk IHSG terjadi rebound ya. Nah ini reboundnya di 6.800 ya. Kalau kita lihat ini candlenya candle hammer pada tanggal Senin ya. Kalau candle-candle seperti doji dan hammer ini memang candle-candle pembalikan yang sangat kuat gitu. Dan ya walaupun banyak berita negatif ya tentang ketidakpastian ekonomi global, but ini masih agak ditunjukkan oleh chart IHSG ya, yang dimana kalau kita lihat dari April itu sampai mau akhir tahun ya, ini keadaan IHSG ini cenderung di level 7.200 sampai di supportnya itu di 6.500 cuy. Nah, jadi ini memang juga dilihat dari IHSG ini investor masih kebingungan gitu ya untuk arah IHSG selanjutnya gitu. Nah, ini harus agak hati-hati ketika dia mendekati resisten di level 7.200-an cuy. Nah, jadi ini ada beberapa sedikit ya. Kemungkinan ini bakal naik untuk besok Senin kemungkinan bakal naik atau mingguan inilah bakal naik IHSG gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke level 7.200, nah ini akan sangat diwanti-wanti kemungkinan terjadi koreksi itu sangat potensi terjadi koreksi itu kemungkinan sangat besar itu. Jadi ketika di level 7.200 sebaiknya kita wait and see aja gimana gitu. Oke, nah itu untuk gambaran IHSG seperti biasanya. Kemudian kita akan melakukan screening ya, saham-saham apa saja yang menarik cuy. Nah, ini kita sebelumnya kita dari up level kita akan ke bottom up gitu ya. Jadi kita akan melihat satu-satu saham apa saja yang menarik. Kemungkinan kita akan menarik datanya itu dari tanggal 17 ya sampai tanggal 21 di penutupan. Nah, kita akan melakukan scan saham-saham apa saja yang menarik. Kita bikin dua layar. Nah, kita trade-nya cari yang buy. Yang buy tentu aja bagus. Ini ada Abda. Abda ini kurang liquid dan ya ini nggak bisa ya kalau kita untuk masuk. Untuk TRJA ini menarik sebenarnya ya. Cuman kalau kita lihat ini dia sering membuat jarum coy. Jadi hati-hati kalau belinya HK ini bisa nyangkut di pucuk jarum ini ya. Untuk ini agak-agak bagi yang tipikal buy on breakout, nah ini cocok untuk TRJA karena dia sebenarnya udah menembus resisten di area oke. Nah, di area ini ya. Ini di area ini dia udah menembus gitu. Dan resisten selanjutnya itu di 290 ya untuk TRJA. Oke, nah ini juga GLVA ini agak gimana ya chartnya? Agak volatile. Nah, ini cocok untuk scalping. Kalau cacat seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga nggak bisa ya. SK SQMI. Kurang menarik. Nah, ini SOSS ini lumayan menarik ya. Kalau untuk jangka panjangnya, cuman kalau kemungkinan dia bakal koreksi, kemungkinan dia bakal berada di level di area sini ya. Nah, jadi kalau dia gagal untuk melanjutkan reversalnya, kemungkinan dia bakal sideways untuk di area 200 lewat deh. 255 ya. 255 untuk area supportnya atau di sini juga bisa di level 266 ya. Kalau seandainya dia tidak melanjutkan kenaikannya dan ini resisten yang biasa cat seperti ini
Yang agak kuat itu di EMA 65-nya ya, yang di garis pink ini. Berarti dia 314 itu sebagai resisten yang cukup kuat. Cuma ini sangat menarik sih untuk SOSS. Oke, kita lanjut lagi di chart selanjutnya. Nah, ini SMM. Ini udah nggak liquid ya. Amar. Oke, Amar ini. Nah, ini cocok untuk scalping dan ini hati-hati ya. Karena ini udah lumayan tinggi. Jadi kemungkinan bakal koreksi sih untuk Senin depan. Oke, berikutnya ada SDMU juga hampir sama ya chartnya seperti Amar. Jadi kesimpulannya juga sama. Agak udah lumayan tinggi. Oke, GGRM. Nah, ini ada terjadi pembalikan. Cuman ini candlenya terlalu ekstrim ya kenaikannya. Jadi kurang mulus kalau saya lihat. Terjadinya koreksi itu sangat besar di GGRM gitu. Jadi kemungkinan tunggu candlenya agak panjang dulu baru kita masuk gitu. Jadi untuk sekarang, nah ini kita lihat ya, EMA 65 sekali lagi menjadi resisten yang cukup kuat gitu. Nah kemungkinan ini GGRM bakal koreksi gitu. Kalau mau masuk di GGRM sebaiknya tunggu dia koreksi bisa di pertengahan candle candle ini Marubozu-nya. Nah, ini biasanya menjadi support yang kuat juga ya kalau mau tipikal main seperti ini. Nah, gitu. Bisa di level 23.000 ya, di 23.614. Nah, itu untuk GGRM. Kemudian GDSP ini udah cukup tinggi juga, tapi kemungkinan naiknya juga ada gitu. Kalau saya kurang bisa seperti chart ini, jadi saya skip ya untuk ini. Ini juga terlalu volatile. Nah, ini lumayan menarik untuk BMSR. Lumayan oke ya untuk ini. Nah, ini bisa kalian masukkan ke list kalian ya. BSMR ini lumayan menarik loh. Nah, cuman dia memang kalau seandainya terjadi koreksi kemungkinan bakal sideways dan di level EMA 65 sebagai supportnya cuy ya. Karena EMA 65 ini cukup kuat. Cuman saya penasaran untuk BMSR ya. BMSR. Nah, ini sebenarnya kayak segitiga ya. Oke. Kita tarik garisnya di sini. Nah, ini lumayan oke juga untuk kita pantau gitu. Garisnya agak tebal ya. Nah, ini kalau breakout di gas ini lumayan oke sih. Nah, BMSR bisa dimasukkan ke list ya. Oke. Kemudian DSNG, nah ini tahu volatile. Koni lumayan oke, Koni. Ya, walaupun udah naik, cuman kenaikannya nggak brutal. Cuma kalau ini kalau sekali naiknya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi kenaikannya kalau sekali naik. MRAT, Mustika Ratu, nah ini juga mengalami kenaikan. Kalau saya lihat ya, sektor retail ini lumayan banyak gitu ya, yang naik gitu ya. Peritailan, AMRT juga lumayan tinggi kenaikannya. Ini juga menarik, beton. Udah lepas dari setway-nya, nah ini kemungkinan bakal melanjutkan kenaikan juga. Di dengan volumenya cukup gede gitu, tapi hati-hati juga untuk yang udah terbang seperti ini. MMLP lumayan oke ya. Ini kemungkinan bisa dari area reversalnya gitu. Kemudian Cepin, wah Cepin ini kenaikannya udah lumayan tinggi ya, 378. Naiknya lumayan tinggi ini. Cepin. Cak, nah cek ini juga lepas juga ya dari fase setway-nya. Oke, cuma ini
Enggak dulu. Kalau untuk saya LPPF juga. CBP, wah ini CBP kembali naik ya. Jadi untuk saham consumer good ya, ini kebanyakan udah kembali recover kayaknya tahun ini. CBP, AMRT, retail lumayan oke sih ya. UNVR, nah ini juga naik ya ke 5 ribuan. Ini naiknya 9 ya, 9%. Oke, nah jadi kalau untuk rekomendasi yang masih nggak terlalu chartnya udah nggak terlalu, maksudnya nggak terbangnya nggak terlalu tinggi, itu ada SOS ya. Kalau saya lihat ini lumayan oke. Cuman kalau ini seandainya dia koreksi kemungkinan bakal masih sideways gitu. Sama apa tadi satu lagi? Yang oke, nah ini juga oke untuk BMSR. Nah ini dia agak terlepas dari sideways-nya, cuman nggak terlalu jauh dari supportnya. Jadi kalau cut loss nggak terlalu sakit ya. Kalau 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 cut lossnya itu nggak terlalu sakit. Kalau kita lihat ini seandainya dia minus 5%, dia akan berada di level 841 ya. Nah itu kalau misalnya dia di 800, anggaplah supportnya di 800. Nah itu bisa kalian ukur ya. BMSR ini kalau di EMA 65 kita akan melihat posisi pembelian. Nah, kita bikin sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi stop lossnya itu 11%, profitnya 34% cuy. Ya, lumayan lah. Oke, jadi untuk BSMR ini bisa buy 2 kali ya. Buy untuk besok sekali, seandainya dia turun kalian bisa beli lagi di supportnya 2 kali gitu. Di bawah ini. Sama juga seperti SOS gitu. Tapi seperti ini kayaknya lebih kuat untuk naik ya. Kalau dilihat dari chartnya gitu. SOS juga lumayan menarik tuh. Ini kenaikannya hanya 1 ya. 1%. Ya, close-nya di 2% untuk saham SOS. Oke, nah itu dia SMM kali ini. Semoga membantu ya untuk list saham-saham yang ingin kalian masukkan ke portofolio kalian ya. Sorry, baru bisa upload lagi. Kemungkinan formatnya kita akan lanjut setiap seminggu ya, seminggu, atau nanti kalau misalnya ada waktu saya kabari lagi di Twitter gitu. Oke, thank you udah menonton. Semoga mendapatkan hasil yang positif dan jangan lupa jaga kesehatan. See you next time. Bye bye.